Saum Ramadan dan Qiyam Ramadan. Qiyam itu adalah mendirikan, mengisi siang dan malam, baik dengan baca Quran atau dengan tidur. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Imam Syafi'i Maliki Hanafi itu imam, cuma imamnya dalam ilmu fikih. Syafi'i imam dalam mazhab Syafi'iyah, Maliki imam dalam mazhab Malikiyah, Hambali imam dalam mazhab Hambaliyah, Ahmad mazhab imam mazhab, karena mereka berempat itu hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang pimpinan Islam itu adalah Harun ar-Rasyid, itu imam Islam. Kemarin ada orang NU, siapa yang pernah di TV, Gus Bah, dia membaca surah 17 ayat 71 bahwa nanti setiap manusia dipanggil dengan imamnya, maka imam kita ini adalah Imam Syafi'i. Maka padahal Imam Syafi'i bukan imam Islam, tapi imam mazhab. Kalau imam Islamnya adalah Harun ar-Rasyid pada waktu itu. Dan waktu sekarang siapa imam Islam? Imam Syafi'i itu pernah berkata, halakan nasu kulluhum ilal alim. Seluruh manusia ini akan rusak, binasa, celaka, sengsara, kecuali orang alim, orang punya ilmu. Jadi orang yang tidak punya ilmu, apa saja dikerjanya dia dirusak. Tidak ilmu dalam perdagangan rusak, tidak ilmu punya dalam peternakan rusak, tidak punya ilmu dalam perikanan, peternakan, dia akan jadi rusak, binasa. Yang tidak rusak itu adalah orang alim, orang yang punya ilmu. Seluruh orang ilmu itu akan rusak. Banyak orang rusak karena ilmunya. Berapa banyaknya orang-orang alim, orang punya ilmu itu rusak. Kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Semalam sebelumnya saya sampaikan bahwa kampus, bukan kampus, university di Indonesia ini jumlahnya 4.004. Satu tahun itu wisudanya ada 3 kali. Jumlahnya ada 1.000 lebih. Nah sekarang kalau 500 orang aja di wisuda, satu tahun itu paling kurang dikali 4.004 itu berapa banyaknya sarjana, berapa banyaknya tesis, berapa banyaknya tulisan ilmiah. Itu kan ilmu. Cuma ilmu itu numpuk saja di perpustakaan. Andai kata ilmunya itu diamalkan, tak tanggung Indonesia lagi, tak tanggung Indonesia. Walaupun ilmu itu kayak itu aja kan. Sudah tahun ini tesisnya apa? Lingkungan. Tahun depan nanti adiknya kopi itu aja, diciplak aja. Nanti itu juga, walaupun itu juga, kalau diamalkan, baik dari segi pertanian, dari segi apa saja, tak tanggung. Sehingga orang alim itu jadi celaka. Ilmu itu tidak ada gunanya. Kecuali tidak celaka kalau dia beramal dengan ilmunya. Orang yang beramal dengan ilmunya itu akan celaka.
kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka ikhlas itu menjadi ruh. Ikhlas itu menjadi ruhnya bagi amal. Sama dengan jasa kita ini. Jasa kita ini bisa duduk di sini, bisa baik macam ini. Itu karena ada ruh. Karena ada ruh. Kalau rohnya tidak ada, jasa kita ini tidak ada gunanya. Demikian juga seluruh amal tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, mereka tidak diberikan perintah untuk mengamalkan sesuatu. Mereka tidak diperintah liya'budullaha, supaya mereka menghamba, memudah, menyembah, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Kalau surah 16 ayat 66, surah 16 ayat 66, kalimat yang sinonim dengan ikhlas itu sofa. Ikhlas itu artinya bersih, murni. Sofa itu artinya bersih dan murni juga. Bedanya adalah kalau sofa itu aslinya bersih, nah, macam ayat ini. Ini bersih, ini sofa ini, ayat ini bersih murni. Beda dengan ikhlas. Ikhlas itu dia tercampur di antara kotoran dan darah. Coba baca. Coba ketemu. Baca ya. Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Ya. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi ada susu. Susu itu berada di antara darah dan kotoran. Tapi karena sudah khalisan, sudah dibersihkan, dia jadi murni, sehingga bisa diminum. Jadi yang ikhlas itu apa? Dia tercampur. Macam airnya air kotor, kan? Lalu disuling, lalu dibersihkan. Nah, yang bersih itu namanya ikhlas. Kalau dalam ya tadi, susu itu susu yang berapa? Yang bersih itu ada di antara darah dan kotoran. Itu disaring oleh Allah. Jangan dikira di tempat susu sapi itu lalu di situ tuh susu semua, enggak. Diambil pisau tuh dipotong. Yang keluar apa? Susu pada darah. Bukan susu yang keluar. Karena disaring dulu oleh Allah. Keluarlah di antara darah dan kotoran. Maka itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi mengikhlaskan. Apa saja yang dikerjakan, kalau perangkatnya ikhlas karena Allah, maka amal itu akan ditemukan di akhirat nanti. Lawan dari ikhlas itu adalah riya. Riya itu dikarenakan bukan selain Allah, karena manusia, karena syanu, karena segan, karena ini begitu. Pokok bukan karena Allah. Peramalan ikhlas itu sama dengan kita punya ternak kambing banyak atau sapi banyak. Lalu kita sholat di situ tuh. Kira-kira orang yang sholat di situ tadi mengharap enggak pujian dari kambing tadi? Enggak kan? Enggak diharapkan. Macam itu yang ikhlas tuh. Enggak ada dia mengharapkan pujian, mau dia tengok atau tidak oleh kambing. Dia tahu bahwa kambing itu tidak mungkin muji dia. Buat berapa? Lama sujud. Tidak. Seperti itu yang soleh, yang ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan pujian dan pandangan daripada manusia. Maka kata Imam Ali, kalau yang ikhlas itu sama saja di hadapan orang banyak atau dia sendiri. Cara dia beribadah kepada Allah itu sama aja.
Beda yang tidak ikhlas tuh. Kalau dekat orang banyak, lama, agak banyak jumlahnya. Kalau orang yang ikhlas itu sama aja. Dipuji tidak dipuji sama saja. Lain lagi pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dia sakit ditemui oleh muridnya. Lalu dibilang kepada muridnya, ada orang membaca buku-buku saya itu banyak. Kata Imam Syafi'i, silakan baca yang itu. Tapi jangan sebut itu dari saya. Jangan disebut, jangan disandarkan kepada saya. Saya suka kalau ada yang baca buku saya itu, kata Imam Syafi'i. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan saya. Itu yang ikhlas itu. Jadi kalau tidak ikhlas, maka seluruh amal tadi menjadi rusak binasa. Ikhlas itu seperti itu. Orang tidak akan bisa ikhlas dalam beramal soleh kepada Allah kecuali dibaringi oleh namanya zuhud. Zuhud itu artinya hatinya tidak tertarik dengan dunia. Dia tidak dipengaruhi oleh dunia. Baru seseorang itu bisa ikhlas. Tidak tertarik dengan tidak mempunyai jumlah harta, beda. Masih ingat 2 tahun yang lalu cerita Sukhor. Orang-orang yang hidup di sekitarnya itu. Dia mengumpulkan harta, tapi dia tidak tertarik dengan harta itu. Dia suka mengumpulkan harta, tapi lebih suka lagi mengeluarkannya. Itu istilah itu. Dia suka mengumpulkan harta, tapi lebih senang lagi dia kalau mengeluarkan. Itu namanya tidak tertarik. Orang yang seperti itulah yang dibantu untuk bisa ikhlas. Dia tidak tertarik dengan dunia, tertariknya dengan Allah. Kita baca Quran sekarang. Lillahi ta'ala aja. Kemarin kan dianjurkan semuanya datang. Ya, ada yang datang karena sedananya atau karena dipanggil buka datang. Yang ikhlas itu tidak terhalang oleh hari hujan, tidak dihalang oleh manusia. Dia datang aja. Kenapa? Karena dia ikhlas kepada Allah. Ikhlasnya itu kepada Allah. Imam Maliki itu pernah dipanggil oleh tetangga. Pak Imam, rumah lu? Datang tuh. Udah itu aja. Baliklah di rumah. Sampai di rumah, Pak Imam, rumah lu? Datang di rumah. Udah itu aja. Balik sampai 3 kali. Tidak marah dia, enggak. Biasa aja Pak Imam. Lalu ditanya oleh anak tadi, kenapa Pak Imam senyum aja, biasa aja, tidak marah, tidak ngerenyek ketika saya memanggil sampai 3 kali. Sebenarnya saya datang tuh urusan saya bukan dengan kamu. Kamu adalah tetangga saya. Allah perintahkan supaya saya buat baik dengan tetangga. Jadi saya datang tuh karena senang dengan Allah. Saya mentaati Allah, bukan karena kamu. Tidak ada urusan saya dengan kamu. Macam itu dalam mentaati. Jadi dia senang karena Allah yang memerintahkan dia, bukan karena si anunya. Sampai sekian kali diperintahkan mau. Kenapa? Dia senang karena Allah yang memerintahkan taat. Allah yang memerintahkan taat kepada Allah, Allah yang memerintahkan taat kepada Rasul, Allah yang memerintahkan taat kepada ulul amri. Sekian kali dipanggil dia datang. Padahal main tadi kan. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya ikhlas karena Allah yang memerintahkan saya, yo taat. Suruh berbuat baik kepada tetangga. Maka saya kadang sedangkan. Itu aja tambahan malam hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawahnya besok ini. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.